pesimis orang sudah memang. Ya mereka udah biasa terjajah. Ya, Mereka sudah biasa terjajah, Bang. Tanya. Ya, jiwa kritiknya itu kurang. Sebenarnya begini, sudah 2 kali kan yang menjadi perwakilan. Yang pertama DPD kan, kedua DPR kan. Apa yang sudah menjadi pembicaraan yang khusus sudah menjadi ikon misalnya, ikon nasional yang itu Acehnya yang harus diperjuangkan, yang sulit untuk direspon oleh pusat. Benar. Jadi Bang, kalau kita mau flashback, kita flashback dulu. Saya membuat syair ini kan referensinya kan sejarah. Referensinya sejarah keseharian, agama, dakwah kan. Itu di dalamnya. Bilang, ini singkat aja tadi bilang. Semangat dasar kita bergabung dengan Indonesia ini apa sebenarnya? Semangat dasar bergabung ini kalau menurut Raffi, kita itu memang ingin membangun pertemanan dan memperpanjang sah kebahagiaan dalam iman. Jadi ada kemauan para ulama-ulama kita untuk, mohon maaf, untuk menyebarkan kesempurnaan iman. Karena di sana ada saudara kita juga yang Nusantara. seperti, Kan gitu, Bang. seperti Habib kemarin ya, Habib Rizik. Iya, paling itu satu ya yang menjadi semangat dasarnya. Tapi ada keabayan kalau menurut Raffi. Contoh misalnya, ada keabayan kita, bukan keabayan, karena kita tuh ikhlas. Orang-orang Aceh itu orang ikhlas, ya kan? Baik sangka, ikhlas. Jadi semuanya kita bantu, semuanya kita berikan dukungan moral, dukungan material, ya kan? Agresi Belanda kedua sudah selesai. Begitu agresi Belanda kedua, semua negeri Indonesia sudah ditaklukkan. Hanya Aceh yang berkoar-koar. Melalui Radio Rimba Raya memperkatakan bahwa Indonesia masih ada. Indonesia ada Aceh. Indonesia. Tinggal itu jadi kenangan. Artinya kan, bagaimana kita mempertahankan itu? Ya kan? Tugas kita. Dikala tawaran Aceh mau sendiri atau bagaimana? Langsung para guru-guru kita mengatakan bahwa kita harus memperbesar negara kita, negara Indonesia ini sendiri. Jadi makanya kalau kita lihat lagi dalam sudut pandang nominal, ya berapa banyak nominal kita nangis minta dibantu, kita kasih pesawat juga. Habis itu Belanda serahkan Pertamina ke Aceh, Aceh serahkan ke Indonesia. Ya, dan banyak yang lain. Kemudian konteks yang tadi kalau menurut Raffi Bang, apa yang harus diperjuangkan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kan gitu Bang. Kalau menurut Adina Raffi, bila tahun 70 begitu hebatnya sumber daya alam kita mampu mengcover seluruh persoalan Indonesia pada waktu itu, ya kan? Bagaimana besarnya Arun itu kan sumur minyak terbesar di Asia. Tahun 70 baru aja berakhirnya. Bilalah kalau menurut saya pada waktu itu kita mau berpikir para stakeholder, para orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, apapun namanya, dari tahun 70 dan sampai sekian tahun 80-an. Dewan ya, dari sini lah. Nah dewan apa utusan daerah itu segala macam ya, gubernur, bupati dan segala macam. Mestinya kan harus berpikir bagaimana sumber daya alam yang begitu hebat ini kan utamanya kan harus disalurkan ke masyarakat. Nggak pernah yang terpikir harus membangun jaringan gas dari awal itu. Akhirnya kita berurusan dengan gas 3 kilo sampai sekarang. Betul tidak? Sulit didapat. Padahal dewan waktu itu orang-orang hebat juga. Agar putusan kita kemudian yang lahirnya Partai Pasca. Ini bukan bulan kami jalan pasti. Mungkin ada semacam berpikir oleh ulama untuk melihat iklan masa kerajaan. Kira ini kalau pas hanya berjuang hanya berarti sejarah, hanya untuk membuat keputusan dari masyarakat dikemas, dikirim ke Jawa melalui aspirasi yang ada partai lokal, partai nasional
Numpang mewah. Ya, numpang mewah. Kira-kira menurut Dinda Rafilia, dengan kelahiran PAS ini, ada nggak nilai tambahnya untuk perjuangan Aceh di tingkat parlemen internasional? Ya saya melihat, kalau menurut saya artinya konsekuensi daripada perjanjian MOU Helsinki ini kan memberikan ruang bagi lokal untuk membangun mengkonstruksi politik secara lokal. Ya. Saya pikir ini bagus, ini menjadi bargaining. Ini menjadi bargaining, artinya bagaimana lokal bisa menghirup nih kebatinan lokal itu sendiri. Kebatinan lokal itu sendiri. Karena yang lebih paham bagaimana kebatinan lokal di tingkat masyarakat saya itu adalah para ulama. Ya. Selalu mereka itu memberikan ada hubungan yang personalnya. pencerahan Ya. lewat pengertian dan sebagainya. Kesahnya itu batiniah orang Aceh itu yang lebih tahu ulama. Maka dengan partai inilah sebagai kendaraan, ya, walaupun gaungnya di Aceh saja, tapi mereka punya sayap di PKS, Kerja Bersama, PKB dan sebagainya, ya. Ke pusat, Inilah ya. sebenarnya harapannya jembatan tol ke sana, ya, kan gitu ya. Ya. Tadi perlu kita kaji ulang juga, perlu kita lihat ke belakang juga. Sebelumnya kan ada PDA. Ya. PDA kan juga awalnya kan ini juga berbasis ulama, Betul. berbasis daya. Ya. Sebelumnya juga ada GAPTAT. Sampai sekarang ada. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Nah, saya pikir belajar dari situ bagaimana seluruh kekuatan lokal ini, seluruh partai lokal ini betul-betul bisa belajar banyak kan? Ya. Belajar banyak kan? Dari kegagalan. Belajar banyak dari PDA. Artinya PDA yang hari ini kan artinya kan ada stagnan, jadi nggak bergerak secara nggak terus membesar. Termasuk PA juga semakin menurun. Nah, hari ini Ada kan- masanya. ada masanya. Hari ini kalau kita bicara ada masanya, sebenarnya kalau kita bicara proses setelah kita evaluasi kan hari ke hari itu kan ada Semakin proses baik. yang berkembang, Semakin bagus. ada capaian yang semakin dapat. Ya, Gitu makanya. Ada capaian semakin dapat itu. Ya saya berharap nggak ada yang lain yang kita berharap karena ini basisnya basis ulama, paling tidak kearifan berpolitik itu diusung di saat dunia politik betul-betul pragmatis. Ya. Satu lagi, semua cepat ya. Ada orang berpendapat, kenapa ulama harus berpolitik? Sebenarnya berdasarnya berpolitik. Karena begini, kita yang diharapkan satu, di antara partai lokal ini sesamanya jangan saling untuk ini, jangan saling untuk mencari nasabah, jangan saling menyikir yang lain. Itu harus bersinergi. Karena ini kalau PAS ini kapal di lambang, ya. Ini bagaimana saja visi misi itu harus satu. Karena begini, ibarat macam mancing itu, lain lembut, lain ikan, ya, lain sawah, lain belalang. Jadi ada yang mampan apa istilahnya? Mapan ya, ada mapan dengan partai PAS, ada kemapaman dengan partai PA, ada dengan GAPTA, ada dengan PDA. Itu semuanya punya kekuatan tersendiri itu. Jadi semakin banyak partai, saya rasa itu semakin bagus untuk mempengaruhi masyarakat dan membawa sebuah aspirasi yang tolnya, lokomotifnya ataupun apa istilahnya itu sekarang itu kontainernya, ya, untuk bawa ke Jakarta itu adalah ada partai PKS, ada PKB, ya, yang cocok dengan kita. Apa saja ini yang cocok dengan visi-misinya? Ada Nasdem. Nah, kalau kita itu koalisi ada Nasdem. Ada Nasdemnya, ya, ada Nasdem. Jadi jangan sampai begini, tolnya bagus sana, kita di sini bentrokan sesamanya, ya. PTA dengan GAPTA, tanpa saling merebut masa. Sebenarnya nggak usah merebut, senang-senang masyarakat aja lah. Ya, senang dengan PAS, masuk PAS, senang dengan PDA, masuk PDA, senang dengan PDA, masuk PA. Itu kalau prinsip saya, ya. Itu kan ngomong semestinya. Ngomong semestinya. Ya, bagaimana? Itu kan ngomong seogianya, Bang. Ini politik. Ya, politik, ya. Ini politik. Tidak ada kawan kecuali kepentingan. Politik ya.
Saya sebenarnya sudah melakukan itu dari dulu. Saya melakukan itu dari dulu. Waktu naik DPD saya ajak, siapa yang mau bergabung, ayo taruh balihonya, kita berempat, berlima, atau berenam. Sama-sama DPD. Oh begitu. Udah pernah saya ajak. Kalau di partai juga seperti itu. Nah jadi kita kadang itu terus saja di dalam sebuah retorika, sebuah ucapan, terapkan itu susah banget. Susah. Tidak semudah membeli cepat lagi. Ya, pasti aja terjadi ini. Tapi beginilah kalau menurut saya. Gesekan ya. Beginilah menurut saya itu hari ini ya harus berpandai-pandai, misalnya kita juga nggak berpandai-pandai aja untuk bagaimana mereka ada ketertarikan dengan kita jelaskan visinya. Salah satu contoh misalnya. Nah hari ini kan seorang dewan itu hanya seorang dewan terkadang hanya diberikan satu ruang kecil, satu ruang kebijakan kecil. Padahal 3 fungsi dewan: pengawasan, regulasi, dan budgeting. Nah bila dewan seorang DPRK misalnya dikasih aspirasi itu dinominalkan. Begitu dinominalkan jadilah aspirasi dewan DPRK itu 1 miliar. Ya kan? DPRA 20 miliar misalnya, atau 10 miliar, 20 miliar taruh 20 miliar misalnya. Begitu itu dinominalkan. Sementara tugas pengawasan kita kan harus mengawasi tugas daripada gubernur kalau DPRA. Kalau DPRK kan mengawasi tugas daripada bupati, dinasnya. Nah kalau misalnya seorang dewan, 40 orang dewan di DPRK Aceh Besar atau Banda Aceh 20-30 orang, 30 orang lah taruh. Ada APBK di sana tuh 2 triliun misalnya, atau 1,5 triliun. Taruhlah bayar pegawai dan segala macam habis 700 miliar misalnya. Ada sisa anggaran sisa anggaran itu 1,2 triliun. 1,2 triliun misalnya gitu. Itu 1 triliun. Gimana? Potong anggota dewan misalnya. Potong anggota dewan yang hanya 30 orang. 1 miliar, 30 miliar. Masa kerjanya buat ngurus yang 1 miliar? Padahal yang paling penting itu yang mengawasi tugas daripada triliunan tadi. Iya, triliunan. Kemana dibawa programnya? Nah disitulah gunanya parlemen. Parle itu bicara, men orang. Jadi orang yang harus selalu berbicara, selalu mengontrol kerja daripada pemerintah, selalu mengontrol kerja daripada eksekutif dan legislatif. Nah meluruskan ini sebenarnya. Nah ini yang harus diluruskan. Makanya saya selalu kalau di sana itu di pusat itu saya selalu bicara dalam konteks itu. Kerjaan-kerjaan program daripada kementerian itu saya evaluasi. Contohnya misalnya Kementerian Perdagangan, kerjanya bangun pasar segala macam. Satu kabupaten ada 10 pasar, 12 pasar yang dibangun tapi nggak berfungsi. Masa kita diamin? Ya, sebagai fungsi penguasaannya. Itu tugas utama. Tugas utama. Gitu. Nah, saya sekarang secara keacehan. Ini sekarang Bang, bagaimana melakukan fungsi pengawasan? Kalau saya sekarang, nih Bang, ini salah satu contoh. Ini sedang paripurna Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di darat nih. Ibu Ketua, Wakil Ketua, teman-teman anggota yang Izin boleh. saya menyimak apa yang disampaikan Ibu Ketua bahwa bangsa besar ini harus dirawat dengan kasih sayang supaya jangan terjadi kepingan-kepingan sosial ini luar biasa. Saya rapikan D 409 fraksi PKS Dapil Aceh ingin menyampaikan ini isu tentang dapil. Kerjasama Indonesia-India dalam rangka Aceh Andaman Nicobar Connectivity telah dilakukan MOU antara Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
ada teleponnya. Ya. Apa? Saya cancel dulu di telepon lagi. Buat Aceh. Harapan baru buat Aceh. Tetapi sangat disayangkan pemerintah pusat melalui Bappenas, yaitu Direktur Wilayah 1, ingin memindahkan lokasi investasi tersebut. Ini lagi dan lagi sangat sedikit. Yang saya harapkan, kenapa pemerintah pusat tidak pernah ikhlas membangun kemandirian Aceh, padahal kemandirian Aceh itu adalah harkat martabat pemerintah pusat. Telepon lagi. Tidak. Pemerintah tidak bersungguh-sungguh untuk merawat perdamaian yang sudah kita sepakati. Di mana itu terlihat bahwa aspirasi dari rakyat Aceh itu diabaikan. Baik itu optimalisasi sumber daya manusia, juga optimalisasi sumber daya alam. Oleh sebab itu, bila kasih sayang tidak menjadi landasan berbangsa, jangan diharapkan akan ada doa-doa ketulusan dari rakyat untuk bangsa yang besar ini. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat seorang perempuan diberikan kepercayaan untuk memimpin lembaga yang besar ini yang bernama Ibu Puan Maharani. Bahwa paling tidak ini menjadi filosofi bahwa hakikat keperempuanan yang pernah ada pada Malahayati ini menjadi semangat dasar. Ini menjadi semangat dasar untuk merekam kembali, mewujudkan kembali cita-cita besar para pendiri bangsa dari awal masa kemerdekaan. 2024 akan menjadi sebuah momentum di mana Indonesia akan melaksanakan demokrasi penuh dengan kewibawaan. Ini penting sekali. Pada khusus dari Aceh, saya ingin menyampaikan bahwa komitmen kami semenjak Indonesia merdeka bahwa di dalam lahir batin kami adalah bagaimana membangun kemandirian Indonesia ini yang berdiri di kaki rakyatnya sendiri. Saya tutup dengan satu bait syair. Kemerdekaan yang diberi oh insan padamu, gunakanlah ia dengan aman, oh baktimu.